Namaku Naila, umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama ayah dan adikku. Sejak ibuku meninggal, hidup kami berubah drastis. Ayah kehilangan pekerjaannya, dan adikku harus berhenti kuliah karena kami tak sanggup membayar uang semester. Aku bekerja sebagai staf lepas di sebuah agensi event kecil, bukan pekerjaan impian, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Hingga hari itu datang. Hari saat dunia kecilku bersinggungan dengan kehidupan orang-orang yang kulihat hanya di majalah bisnis dan berita TV. Hari saat aku menerima sebuah undangan untuk wawancara kerja bukan dari agensi, tapi dari perusahaan park internasional. Sebuah konglomerat besar yang diketuai oleh CEO muda yang sedang naik daun, Alvano Park. Aku bahkan mengira undangan itu salah kirim, tapi alamat, nama, dan identitasnya tertulis jelas. Aku, bisikku, pelan memandangi surat itu berulang-ulang. Aku datang dengan hati berdebar dan pakaian terbaik yang kupunya, yang sebenarnya hanya blazer lama milik ibuku dan rok hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Gedungnya menjulang tinggi dengan kaca mengilap dan penjaga yang bahkan tak tersenyum. Di lantai tertinggi, aku masuk ke ruang rapat kosong. Tak ada orang lain, hanya ada satu pria yang berdiri memunggungiku, memandangi kota dari balik jendela. "Mesa, silakan duduk," katanya tanpa menoleh. Suaranya dalam, tenang, tapi penuh otoritas. Aku langsung tahu. Inilah dia, Alvano Park, CEO muda yang katanya jenius, dingin, dan tak pernah tersenyum di depan kamera. "Aku akan langsung ke inti," ucapnya seraya berbalik dan duduk di hadapanku. Tatapannya tajam, dan wajahnya, ya, lebih tampan dari yang terlihat di internet. "Aku butuh seseorang untuk berpura-pura menjadi tunanganku selama beberapa bulan." Aku terdiam. "Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan 200 juta, separuh di muka, sisanya setelah kontrak selesai." Aku nyaris tak bisa bernapas. "Kenapa aku?" tanyaku akhirnya, dengan suara nyaris hilang. "Karena kamu tidak akan mengganggu hidupku. Kamu bukan dari kalangan sosialita, kamu tidak punya koneksi media, dan kamu cukup bisa bersikap sopan di depan publik. Aku tidak tahu harus tersinggung atau merasa terhormat. Ini hanya untuk keperluan bisnis." Lanjutnya, investor luar negeri menuntut aku segera menikah agar reputasi perusahaan tetap stabil. Setelah beberapa bulan, kita akan umumkan putus tunangan karena alasan pribadi. Tidak ada skandal, tidak ada drama, hanya kontrak. Aku melihatnya dalam diam. Dunia seakan berhenti berputar. 200 juta bisa menyelamatkan ayahku dari utang rumah sakit dan membuat adikku kembali kuliah. Tapi, berpura-pura menjadi tunangan pria yang bahkan tak ku kenal. "Aku boleh berpikir dulu?" Dia mengangguk ringan. "Kau punya 24 jam, tapi jika kau keluar dari ruangan ini, tawaran ini tak berlaku lagi." Aku tahu, ini bukan tawaran biasa, ini semacam jalan pintas yang aneh, berbahaya, tapi terlalu menggoda untuk ditolak. Dan saat aku menatap matanya, aku belum tahu satu hal yang sangat penting, bahwa aku bukan dipilih karena kebetulan, tapi karena alasan yang jauh lebih gelap. Aku menerima tawaran itu dengan tangan gemetar. Aku menandatangani kontrak yang hanya terdiri dari 3 halaman. Padat, dingin, dan tanpa satupun kata cinta. Semua terasa seperti mimpi, tapi bukan mimpi indah, melainkan mimpi yang terlalu sunyi, seperti lorong panjang tanpa jendela. Hari pertunangan palsu kami diumumkan ke publik. Alvano menyerahkan cincin padaku dalam sebuah pesta yang dihadiri para investor dan media. Semua kamera tertuju pada kami. Aku tersenyum. Ia tidak, wajahnya kaku. Matanya hanya sesekali melirikku, seperti menghafal posisi, bukan merasakan kehadiran. Tapi senyumku terus menempel di wajah, seperti yang sudah kuperagakan semalam di depan cermin. "Jangan pernah bicara hal pribadi saat kita bersama publik," katanya ketika kami berdua berdiri di sisi balkon, jauh dari keramaian pesta. Aku mengangguk. "Baik, Tuan Park." Ia mendongak sebentar. "Panggil aku Alvano saja." Tapi hanya saat tidak ada orang. Ada jeda hening yang membuat jantungku tak nyaman. "Mengapa kau tak pernah tersenyum?" tanyaku pelan, berusaha mencari celah untuk mengenalnya. Ia menatapku lama sekali sebelum menjawab. "Karena senyumku punya harga, dan aku hanya menawarkannya untuk yang benar-benar berharga." Aku membeku. Apakah aku terlalu lancang? Tapi sebelum sempat membalas, ia sudah berjalan pergi, meninggalkanku sendiri di balik gemerlap lampu pesta yang tiba-tiba terasa terlalu terang. Hari-hari setelahnya, hidupku berubah total. Aku bangun di apartemen mewah yang ia sediakan. Sopir pribadi menjemputku setiap pagi. Jadwal kami padat: makan malam bisnis, wawancara majalah,
bahkan pemotretan pra-pernikahan palsu. Kami tampak sempurna di layar, tapi nyaris tak pernah bicara di balik kamera, yang membuatku bingung. Dia sangat berbeda saat tak ada orang. Kadang dia akan membawakan jaket ketika malam terlalu dingin, menyuruhku makan ketika aku lupa. Bahkan, diam-diam menyiapkan coklat hangat di mobil ketika aku terlihat sedih. Tapi kemudian, dia akan kembali menjadi sosok beku yang tak bisa disentuh. Kenapa kau baik padaku saat orang tak melihat, tapi dingin saat semua orang hadir? Tanyaku suatu malam di mobil, saat kami pulang dari acara gala. Dia tak langsung menjawab. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, karena di dunia ini, kenyataan bukan untuk dipamerkan, dan kepalsuan adalah topeng yang harus kita jaga bersama. Aku menatapnya, perlahan mulai sadar. Mungkin bukan aku saja yang berpura-pura. Mungkin dia juga tengah menjalani perannya sendiri dalam cerita yang belum ku ketahui bab awalnya. Tapi, satu hal yang pasti, pria ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat hanya dari senyum atau sikap dinginnya. Dan aku bertekad, mulai malam itu, aku akan mencari tahu siapa Alvano Park sebenarnya. Niat itu mulai tumbuh seperti benih kecil di dalam hatiku diam, tapi tak bisa diabaikan. Setiap detik bersamanya terasa seperti teka-teki yang harus kupecahkan. Ia terlalu tenang, terlalu terkontrol. Bahkan ketika dunia di sekitarnya riuh oleh sorotan dan tepuk tangan, hari demi hari berlalu. Dalam mata publik, aku dan Alvano adalah pasangan sempurna. Majalah bisnis memuat foto kami di halaman depan. Media sosial meledak dengan komentar iri dan pujian. Semua orang percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di negeri ini. Padahal, yang kutemui setiap hari adalah sebuah pertunjukan tanpa akhir. Aku tak menyangka, kamu ternyata hangat sekali saat off camera, ucapku suatu sore. Saat kami sedang duduk di mobil setelah acara sosial, Alvano hanya menatap keluar jendela. Karena kamera membuat manusia lupa siapa dirinya. Aku tak menjawab. Tapi sejak hari itu, aku mulai mencatat hal-hal kecil tentang dirinya. Makanan favoritnya, ramen instan, meski dia punya koki pribadi. Musik yang selalu ia dengar saat sendirian, lagu klasik, bukan pop seperti yang disebutkan dalam wawancara. Dan satu kebiasaan aneh, ia selalu menatap fotonya bersama seorang pria tua di sudut meja kantornya, dengan sorot mata yang sama sekali berbeda, bukan sedih, tapi penuh tanya. Siapa dia? Tanyaku pelan, menunjuk foto itu saat kami hanya berdua. Alvano menoleh cepat, lalu menutup laci meja. Jangan sentuh hal yang bukan urusanmu, katanya pendek, tapi suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Aku langsung tahu, itu luka, dan lukanya dalam. Sejak saat itu, aku tahu caraku untuk mendekatinya bukan dengan bertanya, tapi dengan mengamati. Aku mulai membaca file perusahaan saat Alvano sedang meeting. Aku mencoba mengingat nama-nama yang muncul dalam percakapan. Aku mengumpulkan potongan-potongan kecil dan semakin banyak aku tahu, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terutama ketika aku melihat dokumen lawas di ruang kerja rumahnya, tanpa sengaja. Di dalamnya, ada nama ayahku. Nama ayahku. Di kantor CEO tempatku berpura-pura jadi tunangan, jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa nama ayahku bisa ada di sana? Apa hubungan ayahku dengan perusahaan Alvano? Sebelum sempat mencari lebih dalam, Alvano masuk dan aku buru-buru menutup map itu. Ia menatapku lama, dan kali ini tatapan itu tidak datar. Tatapan itu tajam, menelanjangi, seolah bertanya, sudah sejauh apa kamu tahu? Aku hanya bisa tersenyum kecil dan berkata, aku hanya sedang beres-beres. Ia tidak menjawab, hanya melangkah pelan ke arah jendela dan memandangi langit senja. Dan di detik itulah aku menyadari, aku telah memasuki cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar kontrak tunangan. Ini adalah cerita masa lalu, cerita dendam, cerita yang menyimpan luka yang mungkin akan segera menyakitiku juga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Nama ayahku terus berputar di kepala seperti gema yang tak bisa dipadamkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nama ayahku ada di dalam dokumen perusahaan milik Alvano? Esoknya, saat sarapan, aku mencoba bersikap biasa. Tapi pikiranku terus terbang ke map coklat yang semalam hampir kubaca. Aku butuh tahu lebih banyak tentang masa lalu, tentang perusahaan ini, dan tentang alasan sebenarnya aku dipilih menjadi tunangan palsu. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang sendiri. Hari itu, Alvano sibuk dalam pertemuan internal direksi dan meninggalkanku di kantornya. Seorang staf pria muda membawakan setumpuk dokumen dan tanpa sadar menjatuhkan satu lembar yang tampak sudah tua dan rapuh. Saat ia keluar, aku memungutnya, dan di sana,
kembali tertulis jelas. Nama ayahku, Farhan Rahmadana, tertulis sebagai saksi perjanjian merger dua perusahaan lama. Mataku terpaku. Tahun di dokumen itu adalah ke 2001. Aku bahkan belum sekolah saat itu. Yang membuatku gemetar adalah satu kalimat kecil di bawah tanda tangan. Jika terjadi kegagalan, seluruh tanggung jawab hukum dan moral berada pada pihak Rahmadana. Tanganku dingin. Aku segera mengambil ponsel dan menelepon ayah. Suaraku bergetar saat bertanya. Ayah, apa kau pernah bekerja dengan keluarga Park? Ayah diam cukup lama. Nailah, kenapa kamu tanya itu? Jawab aku. Ya, pintaku. Akhirnya, dengan suara lirih, ayah berkata, aku pernah bermitra bisnis dengan ayah Alvano. Kami dulu sahabat. Hingga satu proyek besar gagal, aku dituduh menyembunyikan laporan keuangan. Aku berusaha menjelaskan. Tapi semuanya terlambat, perusahaannya jatuh, dan suara ayah tercekat. Ayahnya meninggal karena tekanan itu. Dunia seperti runtuh di kepalaku. Kenapa kau tak pernah cerita? Aku hanya ingin kamu tumbuh tanpa beban. Tanpa perlu tahu bahwa keluarga kita pernah dihancurkan oleh fitnah dan ketamakan. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dan di saat yang sama, pintu ruang kerja terbuka. Alvano berdiri di sana, diam. Matanya menatap lurus ke arahku. Dan ke dokumen di tanganku. Aku tak bisa bergerak. Sekarang kamu tahu, katanya dengan suara dingin. Tapi ada sesuatu yang lain di balik nadanya, entah marah, entah kecewa, atau mungkin terluka. Jeti, semua ini, tanyaku lirih. Kau mendekatiku karena aku putri dari Farhan Rahmadana? Ia tidak menjawab. Dan jawaban paling menyakitkan dari seseorang adalah diam. Diam itu menghantamku lebih dalam dari apapun yang pernah kukira. Di depan Alvano, aku berdiri sambil memeluk dokumen tua itu seperti pelindung. Padahal di dalamnya justru ada kebenaran yang menelanjangiku. Aku cuma alat. Ya, suaraku nyaris berbisik, tapi mengguncang seluruh tubuhku. Seluruh pertunjukan ini, tunangan palsu, pesta mewah, cincin berlian, semuanya cuma bagian dari balas dendammu. Kan, tatapan Alvano masih tak berubah. Datar, dingin. Tak ada pembelaan, tak ada penolakan. Dan itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Akhirnya, dia berkata pelan, kau putri dari pria yang menghancurkan keluargaku. Aku hanya ingin memberimu rasa yang sama. Rasa yang sama. Aku mundur selangkah. Rasanya seluruh tubuhku kehilangan gravitasi. Lalu kenapa tak kau balas langsung ke ayahku? Kenapa aku? Aku bahkan belum tahu apa-apa saat semua itu terjadi. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan menyerang langsung, tapi menyentuh orang yang paling mereka sayangi. Aku terduduk. Semua menjadi jelas sekarang. Tatapannya yang tajam, sikapnya yang berubah-ubah, kontrak tunangan yang tiba-tiba, tawaran uang yang terlalu besar. Semuanya sudah direncanakan dengan rapi. Alvano Park bukan hanya seorang CEO jenius, dia juga aktor paling licik yang pernah kutemui. Namun, justru di tengah amarah dan keterlukaan itu, aku mendengar detak jantungku sendiri. Aneh, luka itu terlalu nyata, karena perasaanku padanya juga sudah nyata. Aku sudah jatuh cinta, bukan pada CEO Park yang dingin dan strategis, tapi pada pria yang diam-diam menyelipkan coklat hangat di mobil, yang menatap langit senja dengan kesepian yang sama denganku, yang tak pernah tersenyum, tapi peduli dalam diam. Dan itu membuat semuanya terasa jauh lebih rumit. Aku akan pergi, kataku pelan, tapi bukan karena kalah. Aku hanya tidak mau menjadi bagian dari kebohongan yang kau ciptakan. Aku bangkit, meninggalkan ruangan itu dengan dada sesak. Tapi sebelum aku keluar sepenuhnya, suara Alvano menyusulku dari belakang. Nailah, langkahku berhenti. Aku tidak menyangka kamu akan membuatku ragu dengan rencana ini. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya tanpa topeng. Bukan wajah CEO, bukan wajah balas dendam, tapi wajah seseorang yang hatinya mulai goyah. Wajah itu yang selama ini selalu kukira tak bisa disentuh emosi kini memandangku dengan mata yang nyaris ingin bicara, tapi terlalu takut untuk jujur. Dan anehnya, aku tidak memilih untuk kembali. Aku tetap pergi. Aku perlu waktu. Aku perlu kejelasan. Dan yang paling aku butuhkan saat ini adalah kebenaran dari ayahku. Sesampainya di rumah, aku melihat ayah sedang duduk di teras dengan secangkir teh. Wajahnya lelah, tapi penuh kasih. Seperti biasa. Tapi kali ini, aku menatapnya sebagai pria yang menyimpan sesuatu. Bukan hanya ayahku, tapi seseorang yang mungkin juga punya sisi kelam dalam cerita ini. Ayah, aku ingin tahu semuanya. Bukan versi yang sudah dimaniskan, tapi versi yang sebenar-benarnya. Ayah terdiam lama, lalu ia menatapku dengan mata yang mulai basah. Aku dan ayah Alvano dulu bersahabat. Kami memulai usaha bersama. Tapi saat proyek besar itu gagal,
Aku memang mengambil keputusan yang menyelamatkan diriku dan mengorbankannya. Aku menahan napas. Aku tidak mencuri, tapi aku tahu proyek itu akan jatuh dan aku menarik semua investasiku diam-diam. Dia tidak tahu, dan saat semuanya runtuh, dia sendirian menanggung kerugian besar. Ia kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan orang-orang, termasuk hidupnya. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Kenapa? Kenapa ayah tak pernah bilang? Karena aku ingin kamu tumbuh di dunia yang bersih. Aku menyesal, Naila, tapi aku terlalu pengecut untuk meminta maaf. Dan saat aku tahu kamu menjadi tunangan Alvano Park, aku tahu masa lalu itu akhirnya menagih balas. Aku hanya bisa menangis, bukan karena marah, tapi karena kecewa pada segalanya, pada kenyataan bahwa balas dendam itu memang lahir dari luka nyata. Dan sekarang aku, Naila yang tidak pernah tahu, tidak pernah ikut, dan tidak pernah meminta terjebak di tengahnya. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memandangi foto Alvano dan ayahnya yang kuambil secara diam-diam dari meja kerjanya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat Alvano sebagai pria yang kejam, tapi sebagai anak lelaki yang kehilangan sosok ayah dan memilih mengisi lubangnya dengan kemarahan. Aku tak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam. Jika aku memang bagian dari rencana balas dendam ini, maka aku akan mengubahnya dari dalam. Bukan untukku, tapi untuk menyembuhkan luka yang mereka semua tinggalkan. Itulah sumpah yang kuucapkan malam itu, di hadapan pantulan wajahku sendiri di cermin. Aku bukan gadis lemah yang akan dia menerima nasib. Aku akan tetap berdiri, bukan hanya untuk diriku tetapi untuk Alvano, untuk ayahku, dan untuk dua keluarga yang pernah saling mencintai sebelum dihancurkan oleh keegoisan dan kesalahan masa lalu. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Kurasakan suasana kantor terasa berbeda. Ada bisik-bisik, ada tatapan aneh. Dan saat aku membuka emailku, aku menemukan sebuah dokumen terlampir. Surat kontrak palsu perjanjian tunangan palsu itu dikirim oleh seseorang anonim. Ada satu pesan pendek di bawahnya. Apa kau yakin dia benar-benar mencintaimu? Jangan sampai kau jadi alat balas dendam yang tak sadar sedang dimanfaatkan. Tanganku gemetar. Aku menatap pintu ruang CEO di baliknya. Alvano sedang bekerja seperti biasa, tegas, dingin, nyaris sempurna. Tapi aku tahu, dia juga sedang berperang dalam dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke ruangannya. Alvano, kataku pelan tapi pasti. Aku tahu soal surat kontrak itu. Dia menatapku, kaget, tapi tak menyangkal. Dan aku tahu kenapa kamu memilih aku. Bukan karena cinta, tapi karena dendam pada ayahku. Alvano berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah, campuran antara marah dan malu. Naila, aku tidak datang untuk marah. Aku datang untuk mengubah arah cerita ini. Dia terdiam. Aku tahu kau bisa memilih wanita manapun untuk balas dendam. Tapi kau memilihku, karena di dalam dirimu masih ada seseorang yang ingin diselamatkan. Aku percaya itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini pertama kalinya aku melihat Alvano Park, CEO paling ditakuti itu, nyaris runtuh di hadapanku. Naila, semua yang kukatakan saat melamarmu mungkin bohong. Tapi perasaanku sekarang, setelah semua ini berjalan, itu nyata. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ada harapan kecil yang tumbuh di antara reruntuhan kebohongan dan masa lalu kelam. Dan mulai hari ini, aku akan bertahan. Bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai satu-satunya orang yang ingin menghentikan semua ini sebelum menghancurkan kita semua. Tapi ternyata, aku tak punya banyak waktu. Sore itu, setelah jam kerja berakhir dan Alvano pulang lebih dulu untuk menenangkan pikirannya, aku masih duduk sendiri di ruang kerja. Saat hendak beranjak, pintu ruang CEO terbuka. Bukan Alvano, seorang wanita melangkah masuk. Elegan, penuh percaya diri, dengan wajah yang mengingatkanku pada seseorang yang pernah ada di foto lama di berkas pribadi Alvano. Mata itu penuh rahasia dan luka. Aku Keisha, katanya pelan, mantan tunangan Alvano. Jantungku seakan berhenti berdetak. Sebelum aku sempat bicara, dia meletakkan sebuah map di meja. Ini bukan tentang aku ingin merebutnya kembali, katanya. Tapi kamu berhak tahu kebenaran yang bahkan belum pernah ia berani ucapkan sendiri. Dengan tangan gemetar, ku buka map itu. Isinya foto-foto, email-email lama, dan satu surat dengan kop pengacara. Surat itu menjelaskan sebuah fakta mengejutkan. Ayahku adalah pihak yang pernah melaporkan perusahaan ayah Alvano ke pihak berwajib atas. Tuduhan yang sebenarnya tak pernah terbukti. Tuduhan itu menghancurkan hidup keluarga Alvano dan menyebabkan ibunya sakit keras hingga akhirnya meninggal.
Aku terpaku, nafasku tercekat. Dia tak pernah membalas dendam dengan cara kejam. Ucap Keisha lagi, tapi begitu tahu kamu adalah putri dari pria itu, dia mulai merencanakan sesuatu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membuktikan bahwa dia bisa membuat anak dari musuhnya jatuh cinta padanya seperti permainan yang menyakitkan. Air mataku jatuh satu-satu. Apa semua ini? Berarti aku hanya permainan, bisikku. Keisha tersenyum sendu. Itu yang ingin aku yakinkan juga. Tapi saat kulihat caranya menatapmu, itu bukan tatapan seorang pria yang sedang bermain-main. Aku berdiri, hatiku campur aduk, sakit, marah, bingung. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang paling menyiksa. Aku mulai mencintainya sungguhan, dan kini aku harus memilih. Bertahan di sisi pria yang mungkin sedang membalas dendam, atau mundur selagi belum terluka lebih dalam. Tapi sebelum aku sempat menentukan pilihan, ponselku berdering. Nomor tadi kenal, begitu kuangkat. Suara di seberang sana bergetar penuh ancaman. Kau Naila, kan putri dari Hermawan. Jika kau tak menjauh dari Alvano, maka ayahmu akan kembali dihancurkan, tapi kali ini, untuk selamanya. Aku terdiam, napasku tercekat. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Suara di seberang telepon terdengar terlalu yakin, terlalu dingin, terlalu mengenalku. Apa maksudmu? Siapa ini? Tanyaku panik. Tapi sambungan sudah terputus. Dalam hitungan detik, pikiranku berlari kemana-mana. Bagaimana orang itu tahu tentangku, tentang ayahku, tentang Alvano? Segera kulangkahkan kaki keluar dari kantor, menembus malam Jakarta yang mulai diguyur gerimis. Di sepanjang perjalanan pulang, hanya satu pikiran yang berputar. Apakah Alvano tahu tentang ini? Begitu tiba di rumah, kulihat lampu ruang tamu masih menyala. Ayahku duduk di sana, memeluk gelas teh hangat yang sudah hampir habis. Wajahnya lelah, tapi damai. Untuk sesaat aku hanya berdiri memandanginya dari balik pintu. Ini orang yang selama hidupku selalu kujaga, kucintai, dan kubanggakan. Dan kini, masa lalunya menyeretku ke dalam jurang yang dalam bersama seorang pria yang mulai mengisi hatiku dengan luka yang indah. Ayah, bisikku pelan. Duduk di sampingnya. Dulu, pernahkah ayah terlibat dengan perusahaan bernama Mandala Group? Ayahku menoleh. Pandangannya langsung berubah. Sejenak dia diam. Lalu, berkata, "Kenapa kamu tanya soal itu?" "Karena aku sedang dekat dengan seseorang yang keluarganya hancur karena laporan ayah." Ayah menghela napas. "Waktu itu, aku hanya pelapor. Tapi bukan aku yang memutuskan siapa yang bersalah. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai auditor keuangan. Tapi ternyata, perusahaan itu benar-benar tumbang setelah itu. Aku tak tahu harus merasa lega atau kecewa. Dan sebelum sempat bertanya lebih jauh, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama Alvano yang muncul di layar. Aku angkat dengan ragu. "Naila, kita harus bicara. Sekarang, aku juga harus bicara." Jawabku, cepat, tentang semuanya. Kami bertemu di taman belakang galeri tempat pertama kali kami bicara jujur sebagai Naila dan Alvano, bukan sebagai sekretaris dan CEO. Wajahnya serius, tapi matanya terlihat lelah. Seperti sudah berjuang melawan perang batin selama berminggu-minggu. "Aku tahu siapa yang menghubungimu," katanya sebelum aku sempat membuka suara. "Dan aku tahu, kamu mulai melihat siapa aku sebenarnya." Aku menahan napas. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku punya niat buruk di awal. Tapi semuanya berubah. Sejak aku mulai mengenal kamu, bukan karena siapa orang tuamu, tapi karena siapa kamu saat menatapku seperti aku masih pantas diberi kesempatan. Air mataku menetes. Tapi ada orang yang ingin kita terpisah, yang mengancam ayahku. Alvano menggenggam tanganku. "Kalau begitu, izinkan aku melindungi kalian berdua. Karena mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari masa lalu yang ingin kubalas, tapi masa depan yang ingin kujaga." Tapi tepat saat kata-kata itu terucap, suara langkah tergesa datang dari balik pagar taman. Keisha muncul dengan wajah panik, matanya penuh ketakutan. "Alvano, Naila, kalian harus pergi sekarang. Orang yang mengancammu itu bukan orang biasa. Dia, adik tirimu. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar mencintaimu." Kalimat itu meluncur dari bibirku meski suaraku nyaris tak terdengar. Tanganku gemetar, dan hatiku seolah disobek dua arah antara luka dan cinta yang belum sempat tumbuh sempurna. Kay menatapku lama. Bola matanya tak lagi setajam kemarin, tapi luka yang mengendap di sana seperti ingin bicara banyak. Ia akhirnya bersandar ke kursi kerjanya, memejamkan mata, lalu membuka kembali. "Aku seharusnya tak pernah menarikmu ke dalam rencana ini," katanya pelan. "Tapi semuanya sudah terlanjur. Sejak
Kebenaran itu terungkap bahwa aku hanyalah bagian dari rencana balas dendam Kay terhadap keluargaku yang dulu menghancurkan ayahnya. Aku seperti hidup di dalam bayang-bayang rasa bersalah. Tapi entah mengapa, setiap kali aku mencoba menjauh darinya, hatiku menolak. Dan anehnya, Kay pun tidak pernah benar-benar membiarkanku pergi. Aku ingin memperbaiki semuanya, ujarku waktu itu. Dalam pertemuan diam-diam di taman atap kantor, aku tahu ini berat. Tapi kalau kita terus saling menyakiti, semuanya tak akan pernah berakhir. Kay hanya memandangku, wajahnya terlihat lelah. Tapi matanya masih menyimpan secercah harapan yang nyaris padam. Ada satu cara untuk menebus semuanya, katanya. Aku menoleh penuh tanya, kamu menikah denganku? Benar-benar menikah? Jantungku berhenti sejenak. Apa? Ini juga bagian dari rencana balas dendammu yang berikutnya? Tanyaku ragu. Tidak, katanya cepat. Ini bagian dari rencana hidup baruku, tanpa dendam. Tapi dengan kamu di sisiku, aku tak bisa langsung menjawab. Hati dan pikiranku berperang dalam diam. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku masih mencintainya. Walau luka itu belum sembuh. Namun, belum sempat aku mengambil keputusan. Kejutan lain datang. Di depan lobi kantor, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang wanita anggun turun dari dalamnya. Kay, lama sekali kita tidak bertemu. Suara wanita itu membuat seisi lobi terdiam. Kay menegang. Aku mengenal tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang menyembunyikan masa lalu. Amanda, bisikku. Terkejut, wanita itu menoleh padaku dan tersenyum manis. Jeti, ini dia. Tunangan pura-puramu. Kay terlihat kehilangan kata-kata. Tiba-tiba aku tahu bahwa keputusan yang akan kuambil tak akan semudah yang kukira. Dan ternyata, Amanda bukan wanita biasa. Ia adalah mantan tunangan Kay yang dulu menghilang secara misterius. Kini, ia kembali. Kalau kamu mencintainya, kenapa kamu masih menyimpan cincin dari masa lalumu? Kalimat Amanda menyayat keheningan seperti pisau yang tajam. Mataku refleks menatap jari manis Kay yang Tuhan, masih tersemat cincin prakecil di sana. Bukan cincin pertunangan kami, tapi cincin yang jelas bukan milikku. Kay segera menyembunyikan tangannya, seolah ingin menghapus jejak masa lalu yang baru saja dibongkar Amanda. Amanda, ini bukan waktunya, ucap Kay pelan, namun tegas. Waktunya, Kay. Aku meninggalkan semuanya untuk datang kembali padamu. Aku mendengar kau telah bertunangan, dan aku pikir kau sudah melupakanku. Tapi cincin itu, matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya menusuk. Itu cukup membuktikan kalau kamu masih menyimpan bagian dariku. Aku berdiri mematung di antara mereka, antara masa lalu yang menyerbu dan masa kini yang mulai retak. Kay, suaraku nyaris tak keluar. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Kay memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Amanda adalah bagian dari masa laluku. Bagian yang kupikir sudah lama mati. Tapi dia kembali dan sekarang, aku harus jujur padamu. Aku tak tahu apakah aku siap mendengarnya. Malam itu, aku dan Kay duduk berdua di ruang tamunya. Tak ada senyuman, tak ada kepura-puraan, hanya kejujuran yang tertahan terlalu lama. Amanda pergi tanpa pamit 2 tahun lalu, kata Kay, hari sebelum pernikahan kami. Aku menunggunya di altar, dan dia tak pernah datang. Aku menutup mulut, kaget. Dia kabur. Ya, tapi setelah itu, aku jadi orang lain. Aku tenggelam dalam dendam. Ayahku sakit, perusahaanku dijatuhkan. Lalu aku tahu keluargamu terlibat. Disitulah semuanya mulai. Aku menunduk. Luka yang lama ku bendung kembali merembes. Tapi kamu datang dalam hidupku bukan sebagai alat balas dendam. Kamu mengubah rencanaku. Kay menatapku lurus. Kamu membuatku ingin menyembuhkan, bukan menyakiti. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Tapi apakah kamu benar-benar bisa meninggalkan semuanya? Termasuk Amanda. Sebelum ia menjawab, suara ketukan pintu mengejutkan kami. Saat dibuka, Amanda berdiri di ambang, dengan koper besar di samping kakinya. Aku tidak akan pergi sampai kamu memilih. Kay, katanya lirih, dan malam itu menjadi awal dari pilihan paling menyakitkan dalam hidup kami bertiga. Kata-kata Amanda menggema di antara rintik hujan dan dinginnya malam yang membekukan. Aku berdiri tak jauh dari mereka, tapi seolah tak dianggap ada. Hanya penonton dari drama yang mengancam menghancurkan hatiku. Kay menatap Amanda lama. Matanya menyimpan riuh perasaan yang tak bisa kutebak antara rasa bersalah, luka, dan kebingungan. Amanda, kamu datang bukan untuk membuatku memilih, ujarnya pelan. Tapi kenyataannya aku tetap harus memilih. Kan? Amanda tertawa getir. Bukan, kamu memang harus memilih sejak awal. Tapi kamu hanya menunda luka, menunda kejujuran. Aku menghela napas yang tertahan.
Rasanya sesak. Sejak awal aku tahu hubungan kami dibangun di atas kebohongan. Tapi sekarang, kenyataan menghantam lebih keras dari yang kuduga. Kay memalingkan wajahnya padaku. Nailah, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku mengangkat wajahku, menatap langsung ke matanya yang tampak letih. Kalau aku harus memilih, aku tak ingin melukai siapapun, tapi hanya satu yang mampu membuatku ingin bertahan di tengah semuanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Namun sebelum Kay membuka mulut lagi, ponselnya berdering nyaring. Suara itu membuat kami semua terdiam. Ia melihat layar ponselnya, lalu wajahnya seketika berubah pucat. Itu dari rumah sakit, bisiknya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Kay bergegas pergi, meninggalkan kami berdua, aku dan Amanda, dalam ruang yang semakin penuh dengan ketegangan dan pertanyaan yang tak terjawab. Beberapa jam kemudian, aku menyusul ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari asistennya Kay. Ternyata, ayah Kay dilarikan ke ICU karena serangan jantung. Kay duduk di luar ruangan, dengan wajah kuyu dan tubuh menggigil meski sudah malam. Aku mendekatinya perlahan. Apa dia sudah sadar? Ia menggeleng. Dokter bilang kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Aku menahan napas, lalu duduk di sebelahnya. Aku tahu ini bukan saatnya, Kay, tapi aku ingin jujur. Kalau kamu masih mencintainya, aku akan pergi. Aku bisa melepasmu kalau itu yang membuatmu tenang. Ia menoleh, lalu menggenggam tanganku erat. Nailah, kamu datang ke hidupku sebagai bagian dari balas dendam. Tapi justru kamu yang menyelamatkanku dari dendam itu. Kamu yang membuatku kembali hidup. Tapi Amanda, dia masa lalu. Kamu masa depanku. Aku terdiam. Lalu air mata mengalir tanpa kusadari. Tapi sebelum bisa menjawab, suara dokter memanggil nama keluarga pasien Kay. Kami berdiri. Kay masuk lebih dulu. Aku menunggu di luar. Namun 10 menit kemudian, ia keluar dengan wajah tak bisa ditebak dan bersamanya keluar pula Amanda yang memeluknya sambil menangis di dada Kay. Dunia runtuh di hadapanku dalam diam. Pelukan Amanda di dada Kay, di depan mataku sendiri, bagaikan pisau yang menusuk lambat-lambat tajam dan dalam. Aku berdiri terpaku, menunggu alasan yang tak pernah datang. Memeluk harapan yang tak lagi punya rumah. Kay menatapku saat melihatku masih berdiri di lorong rumah sakit. Tapi pelukan itu tak juga ia lepaskan. Nailah, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menunduk pelan, mencoba menguasai hati yang runtuh seketika. Tak perlu menjelaskan, aku mengerti. Langkahku berat meninggalkan mereka. Tapi lebih berat lagi jika harus tinggal dan terus berharap pada cinta yang gamang. Saat aku keluar dari rumah sakit, hujan mulai turun lagi seperti langit pun tahu apa yang kurasa. 3 hari kemudian aku tidak menerima kabar apapun dari Kay. Tidak satu pesan, tidak satu panggilan. Yang ku tahu, ia sibuk mengurus ayahnya yang masih dirawat, dan Amanda yang tiba-tiba kembali seperti bagian resmi dari hidupnya. Namun luka paling menyakitkan bukan karena ia bersama Amanda, tapi karena diamnya membuatku merasa tidak pernah benar-benar berarti. Aku kembali bekerja di kantor, berusaha bersikap biasa, tapi semua mata menatapku dengan rasa iba seolah semua orang tahu bahwa pertunangan kami hanyalah kontrak. Seolah aku hanyalah bayangan dalam drama cinta Kay yang sebenarnya. Kay, hari ini meeting di lantai ke-12. Kamu nggak ikut? Tanya Rani, rekan kerjaku. Hati-hati, aku menggeleng. Enggak perlu, aku cuma asisten bayaran. Kan, Rani terdiam. Tapi, aku tahu ia mengerti bahwa hatiku tidak baik-baik saja. Sore itu, di rooftop kantor, aku duduk sendiri, menatap langit Jakarta yang murung. Pintu rooftop berderit. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Kay, Nailah, aku tetap diam. Aku tahu aku menyakitimu, katanya pelan. Aku tertawa hambar. Kau menyakitiku bahkan saat tak melakukan apa-apa. Ia mendekat, duduk di sebelahku. Pelukan itu bukan jawaban, itu hanya momen. Amanda merasa hancur. Aku hanya mencoba jati bahu, bukan cinta. Dan aku, tanyaku lirih. Ia menoleh. Kamu adalah alasanku menulis ulang semua dendamku. Kamu yang membuat aku ingin berubah. Nailah, aku menggeleng. Lalu kenapa diam? Kenapa membiarkanku berpikir bahwa aku cuma bayangan? Ia menghela napas. Karena aku takut. Takut saat aku akhirnya mengakui perasaanku padamu. Kamu sudah pergi. Aku menoleh padanya. Dan sekarang, Kay menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Sekarang aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Tapi aku terlambat untuk membuatmu percaya. Aku menarik tanganku pelan. Ya, kamu terlambat. Tapi bukan berarti aku berhenti mencintaimu. Air mata kami jatuh bersamaan. Tapi sebelum Kay sempat menjawab, suara seseorang dari belakang memecah keheningan. Aku pikir aku memberimu cukup waktu untuk memilih. Tapi ternyata,
Kamu hanya membuat dua perempuan terluka sekaligus. Itu suara Amanda. Amanda berdiri dengan tubuh tegap. Wajahnya tak lagi menyisakan kelembutan seperti dulu. Matanya tajam, namun penuh rasa kecewa. Aku tahu dia tidak sedang marah. Dia hancur. Aku pernah kehilangan Kay. Dan sekarang saat aku baru menemukan dia kembali. Kau ada di sini, Naila, katanya dengan suara tenang, tapi menusuk. Aku berdiri, mencoba menjaga tenang. Aku tidak pernah berniat merebut siapapun darimu, Amanda. Justru aku yang awalnya cuma alat dalam cerita kalian. Kay berdiri di antara kami, jelas terlihat canggung dan bingung. Cukup, ini bukan soal siapa yang menang. Ini tentang perasaan yang berkembang di luar kendali. Amanda menoleh cepat. Kalau kau mencintainya, kenapa masih memelukku hari itu? Kay terdiam, tatapannya jatuh pada lantai. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan air mata yang hampir pecah. Karena cinta tidak cukup ketika masih ada masa lalu yang belum selesai. Amanda melangkah mendekat, lalu berkata padaku, kalau kamu benar-benar mencintainya, kenapa tidak pergi dan biarkan dia menyelesaikan semuanya tanpa menambah luka? Aku menatap Amanda dengan tenang, karena aku juga manusia, karena aku pun punya hati, dan karena aku juga sedang belajar melepaskan. Malam itu, di apartemen Naila, aku duduk sendirian, menatap dinding kosong. Kontrak pertunangan kami akan segera berakhir dalam 3 hari. Ironisnya, justru setelah semua perasaan tumbuh di luar rencana, teleponku berdering. Dari nomor tadi kenal. Halo, ini aku, Bu Ratna, ibunya Kay. Suaranya terdengar berat. Aku dengar semuanya. Aku tahu bagaimana kamu masuk ke hidup anakku sebagai bagian dari dendam keluarga. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tapi aku juga tahu, kamu tak sama dengan ayahmu. Ayahku? Suaraku tercekat. Ya, dulu, ayahmu adalah orang yang menjadi penyebab keluargaku hampir hancur. Tapi aku percaya, dosa orang tua bukan warisan anak-anaknya. Aku menahan napas. Dada sesak. Jeti ini akar dari semuanya. Apa Kay tahu semua ini? Belum. Jawabnya pelan. Dan aku berharap kamu yang memberitahunya sebelum semuanya Jeti terlalu rumit. Keesokan harinya, di kantor, aku masuk ke ruang kerja Kay. Ia sedang duduk sendiri, menatap jendela. Ada yang ingin kukatakan, ucapku tanpa basa-basi. Ia menoleh, wajahnya lelah tapi penuh perhatian. Selama ini, kamu mencariku untuk membalas dendam atas keluargamu. Tapi kamu tidak tahu bahwa keluarga kita pernah saling menyakiti jauh sebelum kita dilahirkan. Apa maksudmu? Naila, tanyanya pelan. Ayahku adalah orang yang menyebabkan ayahmu dipecat dan difitnah dulu. Dendam itu mungkin bukan cuma milikmu. Kay berdiri, terpaku. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Karena aku baru tahu. Dan karena aku tidak mau cinta ini hidup dalam kebohongan. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan menghampiriku. Aku mencintaimu, Naila. Tapi sekarang aku tak yakin. Apakah perasaan ini tumbuh dari kejujuran? Atau dari luka yang sama-sama diwariskan? Aku menatap matanya. Mungkin cinta yang sejati bukan tentang siapa yang datang paling dulu. Tapi siapa yang memilih tinggal meski tahu semua luka yang ada. Kay menunduk. Tinggallah, tapi kamu juga harus memilih. Bukan hanya aku atau Amanda, tapi juga memilih untuk memutus rantai dendam. Atau terus hidup di dalamnya. Aku ingin memperbaiki semuanya, mulai dari hatimu, ucap Dava dengan suara serak. Menatapku seolah aku satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Tanganku bergetar, antara marah, hancur, dan anehnya masih ada cinta. Aku tidak tahu bagaimana bisa mencintai seseorang yang telah menyakitiku begitu dalam. Tapi hatiku menolak membencinya. Kenapa baru sekarang? Tanyaku lirih, menahan air mata yang kembali menggenang. Setelah semua kebohongan itu, setelah kau jadikan aku bagian dari rencana balas dendammu. Dava menunduk. Karena aku pengecut. Aku pikir bisa menang tanpa menyakiti siapapun. Tapi aku salah. Aku hancurkan perusahaan pamanku, tapi juga menghancurkan satu-satunya wanita yang membuatku ingin hidup dengan jujur. Aku memejamkan mata. Perasaan dalam dadaku terlalu kacau. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku sadar aku harus membuat keputusan. Entah tetap dalam luka, atau membuka lembaran baru. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Dava. Tapi kalau kau sungguh menyesal, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi perbuatan. Dava mengangguk. Matanya bersinar dengan tekad. Mulai hari ini, aku akan menebus semuanya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang benar-benar mencintaimu. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Kecil, bukan karena luka itu sembuh tapi karena aku tahu aku punya kendali atas hatiku lagi.